Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Pada saat ini berjumpa dengan saya, Kak Kustila. Tempat kerja saya di SD Negeri 2 Kedung Asri, yaitu di Kuartir Ranting Tegal Bimo ini. Saya mempunyai seorang Arjuna bernama Kak Marjuni. Mereka juga pelatih di Kuartir Tegal Bimo. Saya mempunyai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya sudah bekerja dan saya mempunyai 2 orang cucu. Terima kasih kakak semuanya. Selanjutnya pada saat ini bertemu dengan saya dalam materi teknik menyusun program latihan. Tak asing lagi bahwa setiap kita akan melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus membuat administrasi. Ada beberapa banyak administrasi yang harus kita siapkan di sini nanti. Tetapi pada kali ini saya ambil 1 poin, yaitu tentang teknik menyusun program latihan. Administrasi yang ada di dalam gerakan pramuka, kita mempunyai latar belakang, kita mempunyai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yaitu nomor 041 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan atau MINSAT yang ada pada pendahuluan bab 1. Pada bab 2 ini ada beberapa contoh administrasi gugus depan atau administrasi satuan, meliputi permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, daftar induk anggota gerakan pramuka yang ada di gugus depan. Jadi adik-adik kita semua tertulis rapi karena mempunyai buku daftar induk. Yang ketiga, administrasi satuan tentang keuangan yang ada di gugus depan, yaitu daftar inventaris gugus depan menempati nomor 4. Selanjutnya nomor 5 adalah buku tamu gugus depan. Ada laporan semester, ada catatan peristiwa-peristiwa penting atau logbook, program kerja tahunan gugus depan, catatan pribadi anggota gerakan pramuka, program kerja 4 bulanan, program kerja khusus untuk siaga sendiri, untuk penggalang sendiri, semuanya 4 bulan. Kemudian yang ke-12 program kerja ambalan penegak, program kerja racana pandega. Yang terakhir adalah administrasi satuan untuk program latihan mingguan. Mengapa kita harus membuat program latihan mingguan pada gugus depan kita masing-masing? Karena kegiatan itu akan terencana dengan baik, terprogram dengan baik, kemudian jelas tujuannya, kemudian jelas penanggung jawabnya. Yang paling penting adalah sebagai arsip di gugus depan kakak-kakak sekalian. Apabila suatu saat gugus depan kakak akan diakreditasi tentang kegiatan pramukanya, maka kakak tinggal mengambil saja, sudah dipersiapkan arsip gugus depan kegiatan kepramukaan kita. Mari kakak-kakak sekalian, punyalah prinsip. Prinsip ini untuk
mengingatkan kepada kita supaya kita selalu tertib dengan administrasi. Prinsip itu yang pertama, apa yang akan saya kerjakan terlebih dahulu harus kita programkan. Kemudian yang kedua, apa yang saya tulis itu saya laksanakan. Apa yang saya laksanakan akan saya tulis. Nah, inilah realisasi nanti untuk melaksanakan program latihan mingguan. Maka kakak-kakak terlebih dahulu harus mengerjakan administrasi seperti contoh ini. Dalam bentuk ini, mulai dari nomor sampai dengan keterangan, akan saya berikan keterangan satu persatu supaya kakak-kakak tidak bingung. Diawali dari nomor, tidak asing lagi. Ada berapa kegiatan pada saat itu, maka kita tulis. Yang pertama memang harus nomor 1. Kemudian waktu. Kira-kira apa kakak untuk waktu? Adalah hari dan tanggal. Kita tulis jelas. Kemudian kegiatan. Kegiatan apa yang kita laksanakan pada minggu itu? Misalnya tentang latihan upacara. Nah, kita tulis pada minggu itu adalah upacara pembukaan latihan. Nah, kemudian sasaran. Pada sasaran ini yang kita ampu adalah karakter apa yang akan kita tanamkan kepada adik-adik. Biasanya kalau pada upacara adalah kegiatan itu yang diampu adalah apa yuk kira-kira? Kedisiplinan. Maka bisa ditulis di sini. Sasarannya adalah kedisiplinan. Dan lain-lain, banyak sekali macamnya. Pada masing-masing materi itu harus ada karakter apa yang harus kita ampu, karakter apa yang harus kita ketengahkan, maka kita tulis pada sasaran. Kemudian selanjutnya pencapaian. Target pada kegiatan ini dengan model sasaran kedisiplinan tadi, apa yang ingin dicapai? Apakah ingin mencapai SKU, syarat kecakapan umum, atau SKK, syarat kecakapan khusus? Nah, maka kakak-kakak bisa memberi tanda di situ atau ditulis jelas sasaran apa yang ingin dicapai. Dalam kegiatan itu, karena bentuknya upacara, maka alat-alat yang akan dibawa kira-kira apa kak? Bendera merah putih, teks Pancasila, tongkat, teks Dasar Dharma, tongkat, dan apa saja alat yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan upacara. Ya kak ya? ya. Kemudian petugas, rupanya nampak jelas. Kalau sudah ditulis petugas, mesti nama-nama petugas itu. Petugas yang akan menjadi petugas upacara. Kakak semuanya, supaya adik-adik tidak sepaneng, adik-adik tidak stakeng di dalam kegiatan itu, penjenengan harus menyiapkan satu acara selingan. Biasanya pramuka itu identik dengan tepuk-tepuk, identik dengan nyanyi-nyanyi, supaya nuansanya menjadi segar, nuansanya menjadi semangat. Maka selipkanlah, harus ditulis juga apa yang akan menjadi acara selingan itu. Misalnya menyanyi, kita tulis menyanyikan lagu Uwuri Dunia misalnya, maka semangat adik-adik akan tergugah di situ. Nah, kemudian untuk keterangan. Nah, di sini untuk keterangan bisa ditulis apa saja kegiatan yang hubungannya dengan keterangan itu, nanti kakak bisa menyelipkan di sana. Misalnya
dipersiapkan di halaman. Ternyata sore itu hujan, maka bisa ditulis dipindah di dalam ruangan. Seperti itu kakak-kakak, sementara program latihan mingguan yang harus kakak kerjakan sebelum acara berlatih, sehingga di dalam kegiatan kita melatih tidak grambyang, atau katanya orang Jawa tidak ngoyo-woro. Sasarannya tepat, kegiatannya tepat, apa yang ingin dicapai di situ juga tepat. Kemudian di bawah ditulis tanggal berapa acara mingguan ini, program latihan mingguan ini ditulis jelas. Nama pembinanya adalah nama kakak-kakak sekalian. Kemudian mengetahui pembina gugus depan. Siapa yang menjadi pembina gugus depan, maka yang ini untuk mengetahui kegiatan ini. Ini yang dinamakan mereka-mereka yang bertanggung jawab pada acara mingguan itu. Di sini ada keterangan catatan yang menandatangani untuk latihan siaga pembina, untuk latihan penggalang pratama, untuk latihan penegak Dewan Ambalan, untuk latihan pandega Racana, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita tulis tadi, supaya kita rileks, adik-adik senang, adik-adik bisa bersemangat, maka di sini ada lagu. Kakak semuanya, lagu ini adalah lagu kenangan ketika itu saya menempuh KPL di Argasonya, yaitu yang diadakan oleh Wakil Daerah Jawa Timur. Lagu ini adalah dikabarkan lagu dari India. Karena senang sekali walaupun lagu lama, sangat tertanam di sini, sehingga penjenengan semuanya saya tulari dengan lagu ini. Kita nyanyi bersama ya kak ya. Judulnya Umuri Dunia. Enak sekali lagunya. Enggak kak? Sambil tepuk-tepuk. Marduntum sirtum rijala dunya, Marduntum sirtum rijala dunya, Marduntum sirtum rijala dunya, dunya dunya mamurai, dunya dunya dunya. Pramuka praja muda karana, pramuka praja muda karana, pramuka praja muda karana, rajin terampil gembira, pantang putus asa. Terima kasih. Lagu ini nanti kembangkan ya kak untuk adik-adiknya, serasa kenangan dari saya. Terus paling lokat. Ini setelah menyanyi, setelah mendapatkan keterangan, supaya kakak lebih paham tentang ini, rasanya kurang enak kalau tidak belajar sendiri. Tentu kakak-kakak akan lebih jelas lagi apabila sudah mengerjakan tugas. Kak, tugas untuk penjenengan yang nanti harus dikumpulkan melalui pembina pendampingnya. Sudah tahu ya kak pembina pendampingnya? Tentunya ada. Nanti yang akan saya dampingi. Jangan khawatir. Buatlah program mingguan untuk 1 minggu di masing-masing gugus depan penjenengan sendiri. Ya, 1 minggu saja, nggak usah lama-lama. Insya Allah dijamin senang nanti. Namun ada ketentuannya. Masing-masing jurusan membuat sesuai dengan jurusannya. Siaga membuatnya siaga, menggalang mengampu mingguan untuk program penggalang. Kemudian penegak mengampu program untuk penegak. Dari mana kak itu? Saya tahu penggalang itu apa saja, penegak apa saja.
siaga apa saja, jangan khawatir. Kakak-kakak semuanya bisa melihat pada SKU di masing-masing golongan. Tadi yang ditulis SKU apa Kak? Syarat kecakapan umum. Kemudian kapan kakak-kakak mengumpulkan soal itu? Yaitu yang D, dikumpulkan pada pelatih pendampingnya pada waktu persami. Ada persami ya Kak, ketemu lagi, tidak hanya online, maka kita nanti akan tatap muka. Kakak akan tahu secara langsung bagaimana keadaan saya bila ketemu langsung, jadi tidak hanya pada acara ini. Maka pilihlah materi yang tepat, karena materi itu nanti akan dipersiapkan untuk praktek mengajar pada persami nanti ya. Ada mengajar ya Kak? Iya, supaya betul-betul menjadi pembina yang handal, maka kakak harus praktek mengajar. Loh Kak, saya tuh setiap hari sudah mengajar Kak. Ini ada apa-apa, akan semakin pinter mengajarnya, karena mengajar di kelas pelajaran yang bukan pramuka dengan mengajar pramuka sangat beda sekali. Kakak semuanya, rupanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada kekurangannya akan disampaikan ketika kita bersama. Kakak, terima kasih atas perhatian panjenengan. Tak ada gading yang tak retak. Maka apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.